Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Meliani Astuti, program studi Magister S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan topik Kemajuan Filsafat Zaman Modern Mata Kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Associate Profesor Dr. Sudiran M. Hum. Baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu ada filsafat, kemudian ada filsafat modern, sejarah awal lahirnya filsafat modern, kemudian ada perkembangan filsafat modern, ciri-ciri atau karakteristik filsafat modern, aliran-aliran filsafat modern dan tokoh-tokohnya, dan yang terakhir adalah para filosof modern dan pemikirannya. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu filsafat. Filsafat itu merupakan studi yang mengkaji tentang cara bagaimana orang menemukan kebijaksanaan melalui aktivitas berpikir. Kemudian ia merupakan pengetahuan yang menunjukkan seseorang tentang metode mencari hubungan sebab akibat yang menjadi dasar terbentuknya kebijaksanaan dan kearifan. Kebijaksanaan atau kearifan tersebut dapat dikatakan sebagai buah dari berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun dengan alam. Kearifan juga merupakan hasil dari pengalaman hidup seseorang yang direnungkan dengan pikiran yang mendalam, sebagai buah pemikiran selama hidup yang menjadi gagasan dasar tentang kehidupan yang ingin dicapai seseorang. Filsafat juga bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan yang melidiki segala sesuatu dengan mendalam dan sampai ke akar-akarnya untuk mencari fenomena dan untuk mengetahui suatu kebenaran yang sesungguhnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada filsafat modern. Istilah modern berasal dari kata Latin yaitu moderna dan modo yang artinya sekarang, baru, atau saat ini. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa manusia yang hidup di zaman modern berarti manusia yang kesadarannya bersifat kekinian atau masa saat ini. Akan tetapi lebih tepat lagi kita mengatakan bahwa manusia sebelumnya kurang menyadari bahwa manusia bisa mengatakan bahwa manusia sebelumnya kurang menyadari bahwa manusia bisa mengadakan perubahan-perubahan secara kualitatif. Perubahan kualitatif itu sendiri adalah perubahan yang dalam bentuk semakin membaik, semakin lancar, dan yang pada akhirnya pada yang akan datang tidak bisa diukur. Kemudian ada filsafat zaman modern. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia itu sendiri. Filsafat modern juga adalah suatu pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi pertanda akhirnya era skolastisme dan dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes. Yang ketiga, sejarah awal lahirnya filsafat modern. Sejarah filsafat modern terdiri dari 3 periode atau zaman. Yang pertama adalah periode klasik atau zaman Renaissance sebagai kelanjutan dari era kuno yang dimulai dari Athena, Alexandria, dan pusat-pusat pemikiran Helenistik dan Roma. Selanjutnya ada periode kedua atau disebut dengan zaman pencerahan Buddha atau Aflatun. Nah, pada zaman ini kemunculannya ditandai dengan serangkaian gagasan yang berfokus pada nilai kebahagiaan manusia. Kemudian dari pencarian pengetahuan yang diperoleh dari penalaran akal dan panca indera serta cita-cita ideal seperti kebebasan, kemajuan, toleransi, dan lain-lain. Yang ketiga ada periode zaman romantik, atau ini adalah periode modern yang dilanjutkan dengan periode postmodernisme. Ditandai dengan khususnya ada periode pada periode idealisme Jerman. Selanjutnya yang keempat ada perkembangan filsafat modern. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan ini berakhir pada abad 15 dan 16 atau pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern. Sekalipun memang tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu. Akan tetapi ada hal-hal yang jelas menandai masa modern ini, yaitu berkembang pesat berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Usaha juga untuk menghidupkan kembali budaya klasik Yunani Romawi. Jadi filsafat modern di barat ditandai dengan adanya 3 hal, yaitu perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Yang kelima yaitu ada
Ciri-ciri atau karakteristik filsafat modern. Ada 3 hal yang menjadi ciri-ciri modernitas sebagai bentuk kesadaran, yaitu yang pertama subjektivitas. Dikatakan sebagai subjektivitas manusia adalah karena bahwa manusia menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Kemudian yang kedua ada kritik. Dimaksudkan bahwa rasio tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, melainkan juga menjadi kemampuan praktik untuk membebaskan wewenang tradisi individu dari atau untuk menghancurkan prasangka-prasangka yang menyesatkan. Dan yang ketiga ada kemajuan. Dimaksudkan bahwa manusia menyadari waktu sebagai sumber langkah yang tak terulangi lagi. Waktu dialami sebagai rangkaian peristiwa yang mengarah pada satu tujuan yang dituju oleh subjektivitas dan kritik tersebut. Yang keenam ada aliran-aliran filsafat modern. Di sini ada 4 aliran besar filsafat barat modern dan tokoh-tokohnya. Yang pertama yaitu rasionalisme, yang mana filsafat modern ini dimulai dengan munculnya yaitu rasionalisme melalui pemikiran Descartes. Filsuf terkemukanya itu juga adalah Descartes itu sendiri, yang mana dalam pemikirannya itu menyatakan bahwa cogito ergo sum, yang artinya adalah saya berpikir maka saya ada. René Descartes. Tokohnya juga ada René Descartes, Pascal, dan Spinoza Leibniz. Selanjutnya yang kedua ada empirisme, yang mana ide-ide bawaan yang dipercaya kalangan rasionalis itu adalah anggapan yang tidak terbukti dan dalam kenyataan. Tokohnya ada John Locke, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume Berkeley. Yang ketiga ada kritisisme. Berpikir adalah membuat keputusan dalam putusan terjadi sintetis antara data indrawi dan unsur-unsur a priori akal budi. Ini disampaikan oleh Immanuel Kant dan tokohnya adalah Immanuel Kant itu sendiri. Selanjutnya yang keempat ada positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif. Sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Tokohnya itu ada August. Yang nomor 7 atau terakhir adalah para filosof modern dan pemikirannya. Yang pertama ada René Descartes dengan masa kejayaan 1596 sampai dengan 1650. Dalam pemikirannya, cogito ergo sum inilah sebuah metode yang dihasilkan dari Descartes yang menjunjung tinggi suatu keraguan saat mengungkap sebuah kebenaran. Ia menyatakan bahwa ketika seorang bermimpi, dia pun akan mengalami hal yang sama ketika ia dalam keadaan terjaga dari tidurnya atau seolah-olah nyata. Nah, jelaslah dalam hal ini antara bermimpi dan dengan apa yang dilakukan di kehidupan nyata tidak ada batasan yang jelas dan tegas. Selanjutnya yang kedua adalah Hegel dengan masa kejayaan 1770 sampai dengan 1831. Dalam pemikirannya menyatakan bahwa tema filsafat Hegel adalah ide mutlak. Oleh karena itu, semua pemikirannya tidak terlepas dari ide mutlak, baik berkenaan dengan sistemnya, proses dialektiknya, maupun titik awal dan titik akhir kefilsafatannya. Itulah tadi penjabaran tentang kemajuan filsafat zaman modern. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.